Kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Nah, layar Jenny AI ini adalah seperti ini ya. Bapak Ibu cukup masukkan Jenny, JENNI.ai. Ya, dia layarnya akan seperti ini. Ya. Jenny AI ini sudah bertransformasi Bapak Ibu. Ya, bertransformasi ya sejak dari pertama dia launching ya. Dia launching sekitar 1 tahun yang lalu. Ya. Ini adalah supercharge your next research paper. Ya, dia bisa membantu kita untuk membuat research paper Bapak Ibu. Tapi sekali lagi ya, ini bukan hanya research paper Bapak Ibu. Jadi membantu Bapak Ibu membuat tulisan apa saja. Ya, membuat tulisan yang sangat simpel apapun yang sangat kompleks ya, dia bisa membantu kita dalam membuat esai. Dia juga secara langsung ya seperti yang ditanyakan oleh Pak Nur Hadi tadi ya, bisa langsung mensitasi ya pada mulanya ya dia bekerja sama dengan namanya Set AI ya. Set AI ini kemudian dibeli oleh raksasa penelitian namanya riset apa itu ya, kemudian dia berpisah ya. Sejak itu Jenny AI ya melengkapi programnya dengan sesuatu yang lebih canggih Bapak Ibu. Jadi dia tidak lagi menggunakan Set AI. Ya, pada waktu pertama kali ini memang kita bekerja sama dengan Set AI ya. Dia juga sudah digunakan di berbagai perguruan tinggi di luar negeri, di Stanford, ada Penn, ada Cambridge, ada Oxford ya. Fungsi utamanya dia adalah untuk write, citasi dan mengedit ya. Ini ada in-text citation ya, bagaimana dia dalam teks itu mensitasi, nanti saya peragakan ya. Juga dia AI autocomplete, ini yang saya bilang tadi ya, membantu kita dalam membuat tulisan ya, tulisan apa saja. Ya, sementara ini bahasanya masih terbatas Bapak Ibu, ada 5 bahasa ya. Kemudian dia bisa juga untuk judge your research ya. Jadi kita mau chatting mengenai riset kita juga bisa. Juga dia generate from your file ya. Jadi kita masukkan PDF mengenai jurnal sebelumnya ya. Kan kita tanya-tanyain ya mengenai jurnal yang kita sudah upload ya. Dia juga bisa untuk press and rewrite ya. Tapi fasilitas ini ya sekarang sudah dihilangkan. Ya, sudah dihilangkan. Ada beberapa fasilitas yang sudah dihilangkan oleh oleh Jenny AI, dan dia lebih berfokus sekarang kepada ChatGPT-4. Ya, jadi ChatGPT-4 itu sudah ditanamkan di Jenny AI ya. Jadi Jenny AI itu bisa lebih cerdas Bapak Ibu ya. Dia juga dapat mengimport source dari kita, ya, citasi dari kita, ya. Ya, ini bisa dilihat, ya. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba, ya, dengan sendirinya, ya, Bapak Ibu dapat mulai start writing aja, ya, start writing, ya. Bapak Ibu kasih gratis itu, gratis sebanyak 200 kata, ya. Kalau Bapak Ibu mau berlangganan, ya, di sini ada harganya. Ya, harganya adalah $20 Bapak Ibu. Ya, $20 per bulan. Ya, ini akan lebih murah. Jadi kalau Bapak Ibu langganan per tahun ya. Jadi per tahun itu kita akan dicas 150.000 ya per bulan ya selama 1 tahun Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya masuk ke Jenny AI secara langsung mungkin Bapak Ibu? Ya. Sering berlangganan Pak, tapi sering ditolak oleh admin salesnya Pak. Gimana Bu? Cara berlangganan yang tepat Pak di Jenny, soalnya pernah langganan tapi ditolak halus-halus Pak. Maksudnya ditolak oleh sales bagaimana Bu?
Mungkin harus pakai kartu tertentu mungkin Pak ya. Saran dan masukannya Pak. Kalau untuk berlangganan secara langsung ya bisa dengan kita harus memiliki namanya kartu kredit ya. Kartu kredit kita mempunyai kartu kredit yang valid, yang masih berlaku. Begitulah kita masukkan segala macam detail kita, ya itu langsung on di kita ya, artinya langsung kita bisa punya akses. Cara kedua adalah kita berlangganan secara tidak langsung, yaitu melalui Shopee. Ya, melalui Shopee ini Bapak Ibu cari account yang privat ya, yang khusus untuk diri kita sendiri. Itu harganya lebih murah kayaknya ya, kalau di yang di resmi itu hanya 150. Kalau yang di akun privat yang di Shopee itu ya, yang penting privat ya, itu hanya dicas sebanyak 145.000 per bulan. Ya, jadi beda 5.000 aja, Bu. Begitu, Bu. Terima kasih Pak Teguh. Ya. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Sudah coba masuk Pak, tapi ada tulisannya apa sih? Firebase error. Email already is used. Jadi tidak bisa masuk. Itu yang tadi saya bilang semenjak Desember tahun lalu ya, Genie AI merubah algoritmanya. Sekarang ini ya satu account tadi ya yang saya berikan tadi itu tidak dapat digunakan di banyak device. Ya artinya satu account harus satu device dulu. Ya, satu device dulu ngantri bersama-sama ya. Satu device selesai, keluar baru masuk device yang lain, account yang lain. Ya, jadi kalau yang tadi seperti itu kemungkinan ada teman-teman yang lain sedang menggunakannya, Bu. Bapak Ibu. Baik, Pak. Berarti saya harus ngantri ya, Pak ya? Ya, ngantri. Atau kalau yang Bapak Ibu mau ya, Bapak Ibu dapat menggunakan meregister sendiri, yaitu dapat jatah 200 kata kalau nggak salah, dapat 200 kata free ya. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Prof, tapi ini memang apa sih ad-nya @doclib gitu, bukan yang lain, begitu? Maksudnya Bu? Kalau misalkan kita coba daftar sendiri, tadi kan kata Prof maksimal 200 kata begitu. Kalau dicoba daftar dengan email sendiri bisa berarti? Bisa. Cuman terbatas begitu ya? Dicoba dulu Ya. ya? Baik, terima kasih. Oke, ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan ke simulasinya. Oke, kalau nggak ada mungkin saya langsung aja Bapak Ibu. Izin Pak sambil masuk barangkali. Ini saya lihat di Shopee banyak juga itemnya ya. Di Shopee itu Bapak Ibu harus hati-hati. Ya, Bapak Ibu harus hati-hati ya. Bapak Ibu saya sarankan hanya meregister yang akun privat. Itu harganya agak mahal memang. Kalau harga harga kita berlangganan langsung itu dicas 150 per bulan. Ya, tapi kalau di Shopee saya temukan 145.000 ya per bulan. Itu masih ada yang lebih murah daripada yang langsung kita daftar. Oke, Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya new dokumen dulu. Ya, kemudian dia akan menanyakan ke kita, what are you writing today? Ya, apa yang mau kita tulis? Ya. Kalau dulu ya, dia bawahnya ini masih ada beberapa pilihan ya. Dia akan mengadvise kita dengan pokok-pokok pikiran. Ya, tetapi 2 minggu ini ya fasilitas itu ditiadakan. Misalnya ya, saya mau menulis mengenai
Yang simpel dulu ya Bapak Ibu. Ya, tempe mendoan ya. Tempe mendoan. Nah, ya, tempe mendoan ini ya, maka dia akan mengadvise kita Bapak Ibu. Ya, mengadvise kita, ya tinggal kita accept atau kita customize. Ya, sini ada 2 ya. Ctrl J. Sorry. Ya. Dia akan mengadvise kita ya. Tempe mendoan is a traditional Indonesian dish made with tempe. Nah, ini sesuai nggak dengan pemahaman kita ya. Kalau kita sesuai ya, kita bisa terima itu dengan mengklik kanan, ya Bapak Ibu ya. Shortcut yang ada ya seperti ini Bapak Ibu. Accept suggestion ya, kita menerima suggestion dari dia adalah mengklik kanan ya dari tanda panah ini. Atau kita mau dia mencarikan suggestion yang lain ya, kita bisa cycle suggestion itu shift anak panah, atau kita pingin manggil promnya ya, call suggestion ya, kontrol ada garis miring ini ya, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Nah, taruhlah kita setuju ya, kita accept ya Bapak Ibu, kita accept ya. Kemudian dia akan terus ya. Then the marinated tempeh slices are better with a mixture of flour and water before being deep fried until the turn gold brown crispy. Ya, ini accept. Oke, kita terima. Dia akan mengadvise lagi. Nah, ini titik ya. Kita accept ya. Oke. The resulting tempe mendoan is popular snack or side dish that is pair well with spice, sambal, and steamed rice. Ya. Ini memang enak dimakan dengan sambal dan nasi panas ya katanya. Oke. Ya, dan seterusnya. Use following. Oke. Kalau kita tidak setuju ya, kita bisa klik customize. Nah, klik customize ini ya ada beberapa item yang dia bisa suggest ya. Kita mau continue writing, kita mau write introduction, kita mau dia write conclusion, kita mau dia write opposing argument, atau kita mau write more deep. Ya, katakanlah kita pingin dia write more deep. Nah, kita klik satu ini. Ya, dia akan berjalan sendiri Bapak Ibu. Nah, di sini apakah akan kita terima? Apakah kita ingin mencari sesuatu yang lain? Ya, taruhlah kita memerintahkan dia ingin mencoba sesuatu yang lain ya. Kita klik try again. Oke, kita terima, kita accept. Ya. Kemudian apalagi yang mau kita tulis ya? Dia mengadvise lagi, ya, ya. Ini katakanlah kita terima dia. Ya, kita terima. Oke.
Nah, dia sudah membantu kita ya membuat sebuah karangan ya mengenai tempe mendoan resep. Ya, sayangnya dia masih berbahasa Inggris Bapak Ibu, ya, belum bisa bahasa Indonesia, ya. Oke. Oke, yang kemudian yang tadi katakanlah kita mau membuat sitasi, ya. Ini kita mau membuat sitasi ya. Sitasi kita blok dulu, ya, blok dulu, ya. Kemudian kita set. Nah, ini kemudian ada nih, Japanese culture maintained by using natural, traditional, promote Tegal culture. Nah, ini bisa kita citasi. Nah, ini tempe resep. Nah, ini bisa kita citasi. Yang kedua. Dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Dan citasi itu ya otomatis dia akan bertambah ya di bawahnya Bapak Ibu. Ya. Oke. Sampai ini dulu mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Silakan. Oke, Izin, Pak. terima kasih Pak Teguh. Ya, Izin, Pak silakan ada yang Wisnu. mau bertanya nih. Kayaknya coba langsung ke ininya kayaknya nih Pak Teguh nih, ke yang lebih detail gitu mungkin nanti ya. Mungkin ada yang mau nanya, Kak Am Sabarmin, silakan. Oke, terima kasih. Pak Teguh izin. Kalau Jenny yang ada di Play Store macam mana Pak? Mohon tujuh aja nih. Gimana Pak Jenny yang ada di Play Store. Play Tadi Store? saya coba buka iseng pakai HP itu ada tawaran install Jenny via Play Store, itu gimana Pak? Yang di Play Store, di Google Play Store. Google Play Store ya. Sama juga dengan Jenny yang di apa namanya di web ya. Nanti dia akan memberikan ya gratis ya ke Bapak Ibu ya hanya sampai 200 kata kalau nggak salah ya 200 kata. Ya setelah 200 kata habis ya dia minta kita register secara resmi Bapak Ibu. Ya. Tidak ada lain ya secara resmi. Begitu perbedaannya Bapak. Baik, terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ini ya Pak Teguh ya, kita coba untuk ini. Oh, Ibu Alvaro dulu nih, silakan. Teguh, saya sudah sambil mendengarkan paparan dari Bapak, alhamdulillah sudah menghasilkan satu paper nih Pak. Ini ya Pak ya kalau nanti saya terbitkan ya, soalnya udah jadi nih Pak papernya, jurnal nasional. Jangan buru-buru Bu. Ada permasalahan nggak Pak nanti Pak? Citasinya udah lengkap nih Pak soalnya. Ya citasinya lengkap ya, tetapi citasinya itu sesuai tidak? Itu harus kita baca lagi ya. Gitu. Berarti harus dievaluasi ulang ya Pak hasil dari Jenny ini. Ya, kalau begitu lebih baik. Jadi sesuatu yang dihasilkan oleh alat bantu AI ini memang harus kita verifikasi ya, karena kita akan bertanggung jawab ya terhadap apa yang kita hasilkan. Oke, terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mungkin? Silakan Ibu-Bapak sekalian ingin ditanyakan. Ini saya kasih contoh simpel aja nih Bapak Ibu, tempe mendoan ya. Belum tulisan yang lain. Kalau umpamanya ini Pak Teguh, kita ganti dengan ini, misalnya kita kasih contoh yang mungkin agak lebih real nih. Ini beberapa teman itu kan di pendidikan agama Islam nih gitu ya. Ini kan dia khusus penulisan ya, khusus penulisan ya. Misalnya saya ingin tahu tentang misalnya pendidikan misalnya anak usia dini gitu dalam Islam misalnya gitu. Itu bisa nggak? Bisa lebih ini coba. Tapi dia harus English ya. Dia belum bisa bahasa Indonesia ya Pak Teguh ya. Iya. Coba Kita coba ya, mungkin ini ini aja mungkin Islamic education ya. Anak usia dini. Ya. Out ya. Ya. Out. Iya. Sekarang ilah.
Dalam Islam gitu, mungkin ada Islamnya biar kelihatan itu. Apa yang Anda ketahui? Dia bisa translate ini ya, automatically ya. Bisa, Pak? Ya, kita lihat ya. Agama Islam. Nah, mungkin seperti ini, kemudian nanti ke ininya, mungkin ke site-nya tadi itu, Iya. referensinya. Baru kita masukkan sub-sub judulnya mungkin. Iya, betul. Ini kan masih bahasa Indonesia ya, di Inggris, kemudian nanti diletakkan yang di ke tengahnya itu baru kasih citasi atau referensi. Iya, Pak. Ini di bawah ini ada 3 prompt lagi yang mungkin bisa kita tanyakan ke kita tanyakan ke Jenny. Ya, bagaimana yang pertama itu bagaimana konsep pendidikan anak usia dini dalam perspektif agama Islam, ini bisa kita klik di sini. Dia akan menjawab nanti. Oke. Nah, jadi bisa membaca referensi yang bahasa Indonesia kemudian di bahasa Inggris kan nggak, kira gitu ya? Nanti kita lihat ya. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Ini kan bahasa Indonesia nih, ini kan sangat membantu yang seperti ini justru gitu, karena dari bahasa Indonesia kemudian ditranslate, kemudian baru kita ambil citasinya. Ya, ini kita contohkan ya. Ya. Copy ya. Kita copy, kita letakkan di yang baru, judul baru. New dokumen. Oke, tekan aja langsung. Oh, dia ini ya, translate dulu atau dia memang bisa bahasa Indonesia? Ini Pak Teguh nih. Dia mengerti bahasa Indonesia, Pak. Ngerti bahasa Indonesia tapi jawabannya ke Inggris gitu ya? Jawabannya bahasa Inggris tapi dia. Ya, Okay. itulah masih kelemahan, masih dalam taraf pengembangan dia. Oke. Save. Tapi tadi ada perlu ada cross check juga ya, ada sumber ya, memastikan bahwa memang ini tuh betul gitu ya. Betul, Pak. Jadi ini karena dia AI untuk research, dia sangat hati-hati dalam memberi suggestion ke kita. Izin, Pak. Yep. Kalau AI itu bisa paham mengerti ejaan bahasa Indonesia enggak? Kan kadang-kadang suka karena memang harus dibutuh di parafrase dengan kata-kata kita. Apa itu artinya bahwa AI itu belum memahami ejaan bahasa Indonesia begitu? Memang untuk Jenny AI ini ada 5 bahasa ya. Bahasa Inggris, satu bahasa Inggris Jerman. Sebentar saya buka settingannya itu. Nggak kelihatan sini. Ada beberapa bahasa Inggris Jerman, Inggris Amerika, Inggris, bahasa Cina, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Sementara baru 5 bahasa ini yang dia sudah sudah di-treat. Nah, ini ada bahasanya, bahasa apa saja. Nah, ini bahasa Inggris Amerika, Inggris Jerman, bahasa
Spanish, ya, bahasa Chinese, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bahasa ya. Sementara ini bahasa yang dikembangkannya, Bu. Ya, kita tunggu aja ke dalam bahasa Indonesia. Tapi Pak, untuk Jenny ini apakah butuh diparafrase lagi oleh bahasa sendiri, atau kan kalau kita pakai Gemini, pakai ChatGPT, kita harus butuh memparafrase. Kalau pakai Jenny ini gimana Pak? Kita coba dulu, ya, kita lihat Turnitin kesamaannya bagaimana. Kalau kesamaannya itu tinggi, kita bisa parafrase menggunakan Quillbot, Bu. Ya, Quillbot itu adalah AI untuk parafrase. Baik Pak. Bagaimana, Bu? Iya Pak. Nah, kita coba ini, Pak, ya. Ya, betul. Ini kita coba. Ada dia takon sunat, informasi sunat. Dan ada beberapa beberapa citasi yang dia sarankan ini. Design of Physical Education Teaching in College of University based on Emotional Education. Yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini, keenam ini, ya, Emotional Development in Adolescence. Yang ketujuh ini, ke-8 ini. Nah, kalaupun ternyata ya citasinya itu tidak ada yang cocok, nah itu bisa kita upload dari library kita, Pak. Ya, jadi kita bisa membangun library riset kita, ya. Kan kita klik kanan ini, Pak. Ini library-nya kita klik kanan. Kita upload source, ya. Nah, ini bahan-bahan PDF yang kita punyai mengenai pendidikan anak usia dini bisa kita upload. Nah, nanti bisa kita citasi, Pak. Nah, ataupun kita dengan kita import bibliografinya, ya, hanya bibliografinya. Nah, ini yang yang di sebelah kanan ini yang citasi yang saya sudah upload itu. Gitu, Pak. Mirip Mendeley ya Pak ya? Ya, ini dia AI untuk membantu kita riset. Jadi Mendeley atau apa segala macam sudah masuk jadi satu dalam AI Jenny ini, Bu. Tapi tidak perlu dimasukkan kita tidak perlu mencari seperti Mendeley ya Pak ya, kita buat perpustakaannya sendiri begitu. Jadi kalau di Jenny ini langsung masuk ya Pak ya? Enggak, ini pun sama, Bu. Ini pun bersama perlu kita buat pustakaannya. Jadi bahan referensi yang pernah kita baca, nah itu bisa kita upload dan untuk dipakai untuk selamanya di Jenny kita. Oh iya Pak. Oke, berarti itu ya, berarti fungsinya sama dengan Mendeley ya Pak Teguh ya. Jadi memang dia bisa klien juga bisa dari sumber lain gitu ya. Kemudian bisa juga dari kita upload semuanya ya. Iya. Kalau untuk style ini sama ya ini style untuk references-nya itu secara teknis banyak pilihan. Itu ada beberapa tuh, ada 5 nggak usah. Citation style-nya ini ada. Oke, ada ya. Ada apa 7, ada MLA 9, ada Harvard, ada IEEE, ada Chicago. Sementara ya masih 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Cuma tadi masih ini nih Pak Teguh nih mudah saya mungkin karena kan ini sebagian bahasa Indonesia ya, artinya maksudnya itu dari tadi referensi bahasa Indonesia kemudian kan ke bahasa Inggris. Nah dari bahasa Inggris ini tadi kan sebagian besar kalau kita lihat itu dia referensinya itu English juga gitu. Nah
Dia mungkin nggak sih dia men-cite gitu dari yang bahasa Indonesia, karena mungkin topik-topik kita tuh bahasa Indonesia, mungkin nanti kita juga bisa bantu pakai pihak ketiga, misalnya pakai kita translate lagi gitu ya ke bahasa Indonesia misalnya gitu. Mungkin nggak? Iya, ya seperti itu Pak. Kalau apa namanya, kalau ChatGPT, ya kalau ini pengalaman saya, kalau ChatGPT, kalau kita menggunakan tulisan bahasa Indonesia, referensi-referensi yang dicari itu khusus referensi yang berbahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau dalam ChatGPT kita gunakan bahasa Inggris, maka referensi-referensi yang disitasi atau yang dicari itu khusus referensi bahasa Inggris. Tapi berbeda dengan Jenny AI. Di Jenny AI, walaupun apa namanya tulisan bahasa Indonesia, ya dia tetap akan mencari citasi dalam bahasa Inggris ya Pak. Itu dia. Selagi kita tidak memberikan masukan citasi mana yang akan kita pakai. Yang tadi, yang kedua tadi. Oke ya, jadi mungkin pengembangan, tapi intinya tadi untuk mensitasinya udah cukup bagus ya, karena dia dengan Perplexity itu juga hampir sama, artinya itu yang penting kan kalau di penulisan ilmiah itu kan memang ada referensinya, walaupun tadi betul sekali, saya setuju sekali itu ketika referensi itu juga harus di cross check juga gitu. Terus ini kan sebagian besar dari jurnal nih, kalau dari buku juga sama ya Pak Teguh ya? Ini kan tadi ada yang dari buku Pak. Yang dari buku ya, itu, dia artinya bukunya itu dari PDF atau buku yang lain gitu ya? Dari library PDF Pak. Library PDF ya. Nah ini kalau ini jurnal. Ini role of education ini kemungkinan buku. Ini buku juga nih. Peer of group buku. Nah ini jurnal. Ini ND ini mungkinan dari buku. Ya. Ini buku. Kalau buku itu harus pastikan juga ya, punten Pak Teguh ya. Jadi kalau mamanya buku itu ya kita harus pastikan juga tadi ya bahwa ini memang bukunya itu betul gitu ya. Mungkin dengan edisi PDF-nya, atau mungkin dia bisa nggak ya ke depan itu dia bisa mengarahkan ke link PDF gitu, baik yang gratis ataupun yang berbayar, misalnya dari sisi buku di repositori dan sebagainya. Kayaknya itu lebih canggih gitu ya. Ada Bu Restiani nih mau bertanya lagi nih, silakan Bu Resti mungkin. Boleh. Baik Pak, mohon maaf ya Pak ya. Pak, untuk Jenny AI ini kan tadi yang free itu 200 kata ya Pak ya maksimal. Terus kan kita kan maaf nih Pak, kalau mahasiswa itu kan tugasnya mungkin agak banyak, harus ide-ide gitu ya kan banyak, kalau menulis. Ya. Kemudian coba untuk Jenny AI ini yang 200 kata itu untuk satu akun begitu Pak? Iya betul, satu akun satu email. Oh iya, satu akun, satu email, 200 kata. Terus kita kan masih butuh menulis lagi banyak. Jadi ya kalau misalkan kita mau melanjutkan lagi menggunakan Jenny, kita harus pakai akun lagi, email baru lagi, kemudian maksimal 200, kemudian melanjutkan. Berarti begitu ya Pak ya? Kalau yang masih menggunakan free begitu Pak? Ya, kalau masih menggunakan free ya seperti itu. Dan ada beberapa fasilitas yang ditutup untuk yang free. Ya, jadi apa namanya, begitu kita citasi itu tak muncul. Ya, citasi itu tak muncul. Jadi daripada yang menggunakan free, saran saya menggunakan yang berbayar lah, walaupun lewat pihak ketiga, ya. Berbayarnya per tahun ya Pak? Kalau bisa bisa sekali Pak berlangganan atau harus bisa sekali? Lewat Shopee itu bisa per bulan Bu. Berarti berlangganan ya Pak ya? Jadi setiap bulan itu kita ditagih begitu Pak? Tak, 1 bulan yang kita langganankan aja. Seperti yang akun yang untuk praktek hari ini ya, itu saya langganankan selama 1 bulan Bu. Sampai 1 bulan ke depan itu masih bisa tuh. Oh, baik Pak. Iya Pak, terima kasih. Soalnya yang di Jenny ini kayaknya lebih lengkap ya Pak, karena sudah ada citasinya begitu. Cuman bahasanya bahasa Inggris ya Pak ya? Belum ada bahasa Ya, Indonesia. bahasa Inggris ya. Memang harus dibantu lewat Word ya. Word itu bisa mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Begitu juga bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Biasanya saya dibantu, sangat terbantu oleh Word itu Pak. Baik Pak, terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Restiani. Ya, dikit lagi waktunya, kita masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit Pak Teguh nih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum nanti kita langsung buka ke pertanyaan. Oke, apa namanya? Ada Pak Asrori juga mau bertanya, mungkin nggak apa-apa lah Iya, ya. silakan. Nanti mungkin kita silakan tuh Pak Asrori dulu. Silakan Pak Asrori, open mic silakan. Ya, silakan. Ini di Bogor sudah mulai hujan ini. Nggak ada itu. Pak Asrori mau bertanya atau mungkin waktu kita ketemu mungkin ini dulu, kayaknya Pak Teguh boleh ini kan mungkin terakhir mungkin apa yang mau disampaikan yang masih kurang mungkin ya, nanti baru 5 sampai 10 menit lah, silakan Pak Teguh. Oke, yang sebagai penutup ya, bagusnya sekarang pengembangan Genie AI ini difokuskan ke penggunaan ChatGPT-4. Ya, ChatGPT-4 yang sudah terkoneksi dengan internet. Ini artinya apa yang kita tanyakan, apa yang kita butuhkan, yaitu bisa langsung dijawab secara real time, ya, real time dari berbagai sumber. Ya, jadi yang seperti tadi ya, konsep anak usia dini. Ya, dia menjawab itu dari sumber-sumber internet tadi. Sumber internet yang terpercaya, yang dimasukkan tadi, apa namanya, selain itu kita bisa juga berkomunikasi dengan ChatGPT secara terpisah Bapak Ibu ya. Ini saya mau memberikan contoh ya. Ya, misalnya kita mau mengupload ya, ya. Katakanlah saya punya bacaan mengenai urban poverty. Kita mau mengupload artikel ini ya, ada beberapa artikel ya. Oke. Oke. Kita contohkan fiscal space poverty and equality in Africa ya. Ini kita bisa klik sini view. Ya, kita bisa baca abstraknya ya, atau kita mau kita berbicara dengan AI ChatGPT. Ya, maka akan dialihkan ke halaman lain ya, ke halaman lain khusus untuk membaca literatur itu Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Bapak Ibu kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, ini bisa kita tanya-tanya ini Bapak Ibu. Ya, mengenai apa namanya? Mengenai paper yang sudah kita upload tadi. Nah, ini ada what is the main focus of the paper, yang bisa kita klik nih. Dia akan menjawab tadi, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini jawaban dia Bapak Ibu. Ya. Ya, terus kita lihat lagi. Nah, kita contohkan. Maaf Pak, layarnya tidak berpindah, tidak berubah Pak. Layarnya nggak berubah ya? Enggak Pak. Iya, masih belum. Tapi yang abstrak itu ada sih tadi. Dari yang abstrak itu. Jadi ini kayaknya seperti ada beberapa IE lainnya Pak Teguh ya, yang bisa membaca dari file PDF yang kita upload. Nah, ya. ini tadi ya. Yang seperti ini tuh Bapak Ibu. Ini ada prompt-promptnya yang bisa kita tanyakan langsung atas apa namanya PDF yang kita upload tadi Bapak Ibu.
Begitu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Misno mungkin. Ya, oke. Terima kasih Pak Teguh Iman Santoso ya atas materi-materinya. Menurut saya menarik sekali nih ya. Jadi walaupun tadi ada keterbatasan, ya mungkin keterbatasan kita sendiri ya, mungkin dari sisi bahasa ya. Walaupun tadi saya rasa karena ketika Jenny itu dia bisa membaca bahasa Indonesia, kemudian kita bisa upload misalnya file bahasa Indonesia, dia akan bisa baca. Itu kayaknya perkembangan itu akan semakin bagus lagi gitu ya. Kita masih ada waktu 5 menit. Tadi terima kasih yang di waktu Indonesia Timur dengan tengah ini sudah waktu maghrib ya. Tapi kita masih ada waktu ya, boleh ya. Mungkin kita berikan kesempatan nih. Tadi Pak Asrori mau bertanya dan suaranya udah ada kayaknya nih. Silakan Pak Asrori. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Dr. Misno dan Bapak Teguh. Saya kebetulan mohon maaf masih awam sekali dari AI ini, dan saya kebetulan mahasiswa S3 di UIN. Saya belum selesai disertasi saya. Apakah bisa Pak saya dalam hal ini kalau perhatikan lagi Pak, baik itu mungkin tatap muka yang bisa ilmunya lebih banyak lagi, dan bagaimana Pak tentang mungkin di antara teman-teman ada yang bisa bantu saya untuk menyelesaikan tugas saya ini. Mohon izin Pak untuk diberikan kesempatan, apakah AI ini juga bisa saya gunakan untuk membuat tugas-tugas saya tersebut. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jelas sangat bisa sekali Bapak Pak Asrori ya membantu Bapak dalam menyelesaikan disertasi Bapak ya. Dia tidak, yang saya perlu garis bawahi ya, dia ini tidak seperti ChatGPT atau yang lainnya. Jadi pertanyaan biasa apa segala macam itu dijawab. Jadi tidak memerlukan prompt dia. Ya, asalkan input kita benar, ya output kita insya Allah benar. Ya, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Asrori ya. Nanti bisa hubungi mungkin Pak Teguh Iman Santoso, kemudian bisa juga kami di P3M State Sirajul Falah Bogor ya, terkait dengan mungkin ini ya untuk prom-prom yang sifatnya itu untuk bisa diaplikasikan terutama biar apa ya, biar betul-betul lah ininya ya. Saya letakkan juga nomor saya biar nanti bisa buat komunikasi terutama dengan Pak Iman Teguh. Nanti kalau dengan Pak Teguh nanti saya izin dulu ya. Silakan nanti bisa dihubungi untuk terutama dari sisi penulisan nih. Mudah-mudahan juga kita juga kami di Sirajul Falah ya, di Sirajul Falah. Jadi memang makanya harus langsung gitu ya, harus langsung dan beberapa kali harus ada istilahnya itu face to face dan satu-satu gitu. Walaupun mungkin ya kalau dari saya sih mungkin memang tadi tips atau trik yang bisa mungkin dari sumber bahasa Indonesia, kemudian bisa di English, kemudian nanti ke bahasa Indonesia lagi, ke bahasa Inggris lagi. Jadi nanti hasilnya walaupun nanti outputnya adalah jurnal dalam bahasa Inggris atau mungkin juga jurnal dalam bahasa Indonesia atau mungkin nanti tesis dengan skripsi. Nah ini sangat atau mungkin disertasi gitu. Ini menurut saya sangat mungkin sekali. Kayaknya sih kalau saya lebih cenderung penggunaan beberapa AI itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya, termasuk tadi ada billboard untuk yang paraphrase dan sebagainya. Saya rasa itu penting sekali nih. Harus banyak latihan ini. Terima kasih Pak Idris Farakasi dari Makassar juga. Pak Najahudin ini senior saya di Ciawi ya. Saya kasih waktu dalam 1-2 menit Pak Imam untuk mungkin memberikan silakan. Oke. Dari banyak-banyak AI yang saya pelajari ya, lewat sumbernya ya, baik Prof Wisnu Jatmiko ya, baik dari Dr. Roil ya, Dr. Sunu dan yang lainnya ya. Kebanyakan itu dari mereka itu ya, contohnya ya Dr. Roil saya belajar ya. Itu saya tidak mendapatkan ya prompt yang seharusnya saya ketahui ya.
Jadi saya itu hanya diberikan mentahannya saja. Ya, artinya prom itu sudah dibuat dan dirahasiakannya. Ada tiga jenis prom yang sudah diramu jadi satu. Ya, kita hanya mau memasukkan inputnya saja. Ya, sedangkan apa itu prom itu saya pun tidak tahu. Ya. Sedangkan dari Prof. Wisnu Jatmiko itu memang masih mentahannya. Ya, jadi bagaimana membangun prom itu. Ya, tapi agak sulit juga itu. Ya. Dan jalan tengahnya ya saya mencari sendiri ya akhirnya saya temukan Jenny ini ya. Jenny AI ini memang sangat cukup membantu saya ya dan teman-teman dalam membuat tulisan ilmiah ya karena memang sudah layaknya lah Jenny AI ini untuk membantu kita karena dia yang pertama kali ya. Kalau yang pertama kali itu selalunya diikuti oleh pesaing-pesaingnya. Ya, pesaingnya itu akan mencontoh plek atau jadi satu apapun yang dibuat oleh Jenny AI. Ya, jadi perkembangan Jenny AI mau kemana itu selalu diikuti oleh pesaing-pesaingnya. Itu saja pesan dari saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh atas ilmunya sangat luar biasa sekali. Saya rasa teman-teman semuanya, Ibu Bapak sekalian masih penasaran nih ya penggunaan artificial intelligence atau AI khususnya dalam dunia penulisan ya. Mungkin nanti juga bisa spesifik. Mungkin ada beberapa teman yang ingin menulis. Saya sempat coba untuk yang pakai ChatGPT untuk penulisan fiksi itu juga sangat luar biasa. Tapi memang kuncinya itu di prompt-nya. Ya di prompt-nya, jadi kita harus explore terus tuh ya untuk penulisnya. Plus jangan lupa juga sebagai manusia juga bisa mengedit terutama nanti ya bahasa kita gitu ya, bahasa kita sehingga kemudian bisa output yang jadi pertanggungjawabkan. Dalam hal ini tadi bahwa dalam penggunaan AI ini kita juga harus bijak gitu ya. Kenapa? Karena memang beberapa referensi, beberapa sumber, terutama nanti kaitan dengan kepercayaan atau keyakinan, misalnya kita sebagai seorang muslim itu juga perlu betul-betul dibaca. Demikian juga sebenarnya dalam hal sains itu juga menjadi hal penting juga. Jadi nggak sembarangan juga harus ada mungkin double check sampai triple check gitu ya untuk memastikan kembali bahwa sumber yang kita kutip, yang kita cite itu memang betul-betul juga valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih sekali lagi hatur nuhun, terima kasih matur nuhun, jazakallah khairan untuk Bapak Teguh Iman Santoso PhD atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan kita next time bisa berjumpa lagi, bisa ketemu lagi dan lebih detail lagi terkait dengan penggunaan artificial intelligence dalam dunia penulisan. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah sama-sama dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.